Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Rahayu, NIM 18313000348, kelas 6 PGSD A3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar melalui Model Pembelajaran Project Based Learning kelas 2 SD. Pertama, latar belakang. Kemampuan mengajar yang baik dan benar merupakan salah satu tuntutan sebagai seorang pendidik, sehingga seorang guru harus mampu memilih serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan harus mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa. Pendekatan yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa, dan salah satu model dalam pendekatan saintifik adalah model pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan hasil observasi diperoleh permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 2, yaitu guru menggunakan metode yang kurang bervariasi dan siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penerapan model pembelajaran project based learning, ini diharapkan siswa yang sebelumnya aktif tidak bermanfaat maka dapat dengan lebih bermakna baik untuk dirinya sendiri, guru, teman, maupun lingkungan belajarnya. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu pertama, bagaimana peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. 2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian di atas sebagai berikut. Pertama, mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. 2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. 4. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian di masa mendatang, khususnya tentang model pembelajaran project based learning. 2. Manfaat praktis. Bagi peserta didik, siswa mendapatkan hasil belajar yang meningkat, siswa menjadi kreatif dan inovatif dalam hasil karya mereka. Bagi guru, menjadi lebih profesional dalam mengolah proses pembelajaran sehingga meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di kelas 2. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Kajian pustaka. Pertama, kajian teoritis. A. Teori belajar kontrivisme Slavina dalam Al-Tabani tahun 2014 menyatakan bahwa dalam kontrivisme, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai. B. Pengertian belajar. Menurut Baharudin dan Ehsanul Wahyuni, tahun 2015, belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan atau pengalaman. C. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. D. Keaktifan belajar. Belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Indikator keaktifan siswa dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Beberapa di antaranya adalah turut serta dalam memberikan pendapat atau gagasan, bertanya pada guru apabila belum memahami materi.
Model pembelajaran Project Based Learning mendorong kemampuan siswa menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok. Langkah-langkah Project Based Learning menurut Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar. Pertama, penentuan proyek. Pada langkah ini tema atau topik proyek ditentukan oleh guru. 2. Perencanaan langkah penyelesaian tugas. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. 4. Penyelesaian tugas dengan fasilitas dan monitoring guru. 5. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek dalam bentuk produk kemudian dipresentasikan. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek siswa. Pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa macam materi pelajaran. Selanjutnya, menurut Pitayang, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran atau pembelajaran terpadu melalui tema. 2. Penelitian relevan. Pada penelitian Mayasari tahun 2017 berjudul Peningkatan Hasil Belajar pada Subtema Aku dan Tema Baru melalui penerapan model Project Based Learning pada siswa kelas 1 SD 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui penerapan model Based Learning hasil belajar dapat meningkat. Pada penelitian Andita Putri Surya tahun 2018 berjudul Model Pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa pada siswa kelas 3 SDN Sidorejo Lor 1 Salatiga. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman aktivitas belajar siswa, memotivasi peserta didik untuk lebih mengembangkan kreativitas sesuai dengan pengalaman dan meningkatkan hasil belajar. 3. Kerangka berpikir. Dalam pembelajaran pada siswa kelas 2, siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan guru kurang sesuai dengan materi yang disampaikan kepada siswa. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik memerlukan dukungan dari semua komponen yang ada, karena model pembelajaran yang digunakan guru masih sangat bersifat tradisional, yaitu model pembelajaran tanya jawab, ceramah, mengingat taraf pengetahuan siswa dalam memahami materi pokok belum maksimal, maka digulirkan model pembelajaran Project Based Learning. Melalui pembelajaran Project Based Learning, siswa kelas 2 dapat meningkatkan hasil belajar. 4. Hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa uraian kajian teori penelitian yang ada dan kerangka pikir, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Ada peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran Project Based Learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. Ada peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran Project Based Learning. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. Siswa lebih percaya diri saat melakukan presentasi di depan kelas, serta siswa yang cenderung pasif bisa melatih percaya diri di depan kelas dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Metode penelitian. 1. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus yang setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Desain pada penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas dari Kemis dan Taggart menggunakan jenis penelitian kualitatif. 2. Tempat dan waktu penelitian. Tempat. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Bulu Jepara yang beralamat di Jalan A.S. Suryani, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Waktu. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 mulai bulan Juli 2021. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai murid kelas 2 SDN 2 Bulu Jepara. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan adalah siswa kelas 2 SDN 2 Bulu Jepara. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel
sampel peneliti menggunakan sampel siswa kelas 2 SDN 2 Bulu Jepara yang berjumlah 2 siswa. 4. Variabel penelitian A. Variabel bebas atau variabel X. Variabel yang mempengaruhi yang menjadi perubahan dan timbulnya variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model project based learning. B. Variabel terikat atau variabel Y. Variabel yang dipengaruhi oleh menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat adalah peningkatan hasil belajar. 5. Definisi operasional A. Model pembelajaran project based learning. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. B. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah penelitian ini adalah pada aspek kognitif. 6. Teknik dan instrumen pengumpulan data A. Observasi keaktifan kelas. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Lembar observasi yang digunakan berdasarkan skala penelitian yang penilaiannya tidak dibuat dalam bentuk rentangan nilai tetapi hanya mendeskripsikan apa adanya. B. Lembar penilaian hasil belajar. Lembar penilaian hasil belajar akan diisi oleh guru pengampu yang secara keseluruhan dapat memantau kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan cara memberikan skor sesuai pengamatan guru pengampu. C. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sebagai pelengkap dari data-data yang didokumentasikan, diantaranya adalah silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar kehadiran siswa, foto kegiatan pembelajaran. D. Wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai siswa dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai proses pembelajaran dan penilaian siswa kelas 2 SDN 2 Bulu Jepara. 7. Validitas dan reliabilitas data. Catatan lapangan dan lembar observasi divalidasi menggunakan validitas logis, yaitu berasal dari kata logis atau penalaran yang menunjukkan bahwa untuk sebuah instrumen evaluasi pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Reliabilitas instrumen yang digunakan siswa untuk mengukur hasil belajar tematik tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 1. 8. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Sebelum memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dari data hasil penelitian selama di lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.